Hai, selamat datang di channel saya. Saya Marzuki dan di video kali ini saya mau membagikan lanjutan cerita saya ikut IPNU. Nah, di cerita saya kemarin sedikit mengenai proses pendidikan formal yang ada di IPNU, dan sekarang saya mau membagikan apa saja sih keuntungannya ikut organisasi, termasuk organisasi IPNU. Jadi keuntungannya yang pertama dari ini ya, teman-temannya ya. Di IPNU itu dimulai dari tingkat ranting desa ya, desa di sekitar kita. Setelah desa ada kecamatan. Jadi kalau kecamatan itu namanya PAC, pimpinan anak cabang. Selanjutnya di tingkat kabupaten, pimpinan cabang. Selanjutnya ada di wilayah provinsi, namanya pimpinan wilayah. Dan yang paling atas adalah pimpinan pusat. Oke, jadi ada 5 ini, dan semua ini berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Jadi singkat cerita, saya untuk teman-teman yang saya kenal di organisasi ini cukup banyak, karena saya berproses dari tingkat ranting sampai tingkat cabang posisinya saat itu. Jadi mungkin saya sesuai cerita saya yang kemarin saya lanjutkan, yakni ketika saya ikut Lakut dan Diklatmat itu, ini mencakup ke wilayah Pantura, wilayah Jawa Timur bagian Pantura ya, seperti Gresik, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Tuban. Itu jadi kita saling sharing, saling berbagi dengan teman-teman di wilayah Pantura ini. Dan di Gresik ini juga ada 2, yakni PC Gresik dan PC Bawean ya, karena terpisah dari jarak geografisnya begitu. Dan itu tadi yang pertama ya, mendapat teman yang bisa sangat-sangat bermanfaat untuk ketika kita nanti keluar kota ya. Itu bisa saling sharing, saling kenalan, silaturahmi ke sana, dan tahu banyak hal tentang kota-kota lain. Itu yang pertama, banyak teman ya. Yang kedua, keahlian. Kita bisa ini ya, meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Termasuk saya ini adalah bentuk proses lanjutan dari ketika saya berorganisasi. Bahkan ketika berorganisasi saya sendiri pun masih sangat kaku, masih sangat tidak mau tampil di depan. Istilahnya saya masih takut untuk memulai apapun ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi saya hanya tim di belakang. Cuman ada beberapa posisi kepengurusan yang mengharuskan saya untuk berani berbicara di depan, dan itu pun masih banyak kesalahan, bukan lagi kesalahan kecil, termasuk kesalahan yang sangat-sangat bisa dibilang sangat fatal kalau untuk sekelas jabatan yang harus saya lakukan, yang saya emban saat itu, bukan saya lakukan biasa. Dan itu yang kedua untuk skill. Yang ketiga ini profesi. Kalian bisa dapat profesi di sini, cuma jangan yang ini bisa termasuk bonus ya. Yang namanya profesi itu ya pasti berhubungan dengan profit ya. Dan di organisasi kalau bisa jangan cari profit ya, kalau bisa organisasinya yang mendapatkan profit dari kita ya.
Terus yang keempat itu jodoh bila beruntung. Nah, ini banyak teman-teman atau rekan-rekan saya yang di organisasi ini ya, dari organisasi sampai ke arah pernikahan, dan itu cukup banyak ya. Nah, kalau di Ibnu sendiri ada gandengannya, istilahnya gandengannya ya, ada suara motor, ada gandengannya, yakni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU. Jadi kalau organisasi ini kalau terpisah itu sedikit gak enak, karena kayaknya beda semangatnya. Kalau yang gerak itu cuman Ibnu saja tanpa adanya IPPNU. Jadi untuk tingkat ranting sampai cabang di Gresik ini masih konsisten untuk bergerak bersama, membangun pemuda dan berkolaborasi lah. Jadi sebisa mungkin bergandengan, saling bergandengan untuk menciptakan suasana yang lebih kolaboratif, yang lebih aktif lagi, dan bisa memecahkan segala permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik ini. Itu jadi 5 atau 4 tadi ya, lupa saya. Pokoknya itu tadi yang bisa saya share tentang lanjutan kisah saya, cerita saya ikut organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ibnu. Dan mungkin nanti bisa saya lanjutkan lagi, atau beberapa video lah yang mungkin kalau idenya sudah keluar saya bagikan lagi ke teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah menonton.